Terima kasih teman-teman yang sudah melayani pagi ini. Ya, terima kasih juga buat jemaat yang setia datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri terus mengurapi kita, terus memberkati kita, sehingga berkat-berkat Allah boleh dicurahkan dalam kehidupan kita. Semua sehat, amin. Ya, yang sehat semua lambaikan tangan. Sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat di dalam mengiringi Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, kita akan berbicara dengan satu tema yang luar biasa. Tema kita menjadi milik Kristus. Katakan milik Kristus. Katakan menjadi milik Kristus. Amin. Kok gak semangat ya? Bapak Ibu lagi bergabung atau lagi berduka? Bapak Ibu harus semangat. Berapapun kita beribadah, siapapun kita harus punya gairah yang berbeda. Mari baca sama-sama tema ini. 1, 2, 3. Menjadi milik Kristus. 1, 2, 3. Menjadi milik Kristus. Aduh, padahal ini teman-teman berasal dari Sumatera, dari Depok, dari Manado. Harusnya semua semangat, amin. Harusnya punya gairah datang kepada Tuhan. Jangan terbawa arus. Datang kepada Tuhan harus semangat. Temanya hari ini menjadi milik Kristus. Mari kita lihat apa sih arti kata milik. Sebelum kita membuka firman Tuhan, kata milik ini memiliki arti yang saya cek dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu artinya kepunyaan dan juga hak atau peruntungan. Jadi kata milik ini itu artinya kepunyaan. Jadi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau tema kita hari ini menjadi milik Kristus, berarti kita semua ini umat Tuhan yang ada di tempat ini, kita semua adalah kepunyaan Kristus. Amin. Makanya Rasul Paulus berkata begini, aku ini hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hari ini kita akan lihat bersama-sama bahwa kita ini adalah kepunyaan Kristus. Jadi Bapak Ibu nggak bisa berkata, wah saya ini hidup kan saya sendiri, milik saya. Tapi kita harus sadar benar bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Kristus. Yang senang dan setuju katakan amin. Kita harus bangga loh, kita ini milik Kristus. Kita kepunyaan Kristus. Mari kita lihat Alkitab kita, Galatia 5 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 25. Kita baca bersama-sama dua ayat ini untuk membawa kita bisa melihat bahwa kita ini adalah milik Kristus. Galatia 5 24 25, kita baca sama-sama. 1, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Rasul Paulus sadar benar. Rasul Paulus seorang yang dulu jauh dari Tuhan, dan waktu Tuhan bawa dia untuk mengalami kasih, mengalami pertobatan yang luar biasa, Paulus menyadari, dan dia juga mendorong jemaat yang ada di Galatia. Dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dikatakan ia telah menyalibkan apa? Daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin
oleh Roh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita lihat apa sih tandanya kita adalah milik Kristus. Ada tandanya loh Bapak Ibu. Kalau kita ini milik Kristus, ada tandanya. Jadi pulang dari tempat ini setelah mendengar firman Tuhan ini, kalau ini masih banyak yang kita kerjakan, masih banyak yang kita lakukan, kita harus berubah. Kasih tahu kiri kanan, saya siap berubah. Lihatin orangnya, katakan saya siap berubah. Kita ini kebiasaan ya, kalau ngomong sendiri. Saya suruh kasih tahu kiri kanan, ya kan? Masa ada orang di samping kanan dan kiri, saya siap berubah. Ngomong sama siapa? Ya, saya juga kadang-kadang sadar benar. Kadang-kadang ada orang ngomong sama saya, perhatian saya di lain. Ya, kita harus hargai. Tengok baik-baik dan ngomong sekali lagi kepada yang samping kiri kanan, saya siap berubah. Ibu Sri nengok yang ke kanan. Gitu. Masa nengok handphone saya siap berubah. Kita harus siap berubah. Dengan apa? Dengan firman. Masa tahun demi tahun kita diceritain, disampaikan firman, masa gak berubah-berubah? Kalau kita perhatikan, kadang-kadang ada tetesan air jatuh di batu aja. Kadang-kadang batu itu berubah menjadi lubang. Harusnya hidup kita, setiap minggu kita dapat tetesan firman Tuhan. Hidup kita harus berubah. Ada amin? Sekali lagi siap berubah? Ya. Jadi tandanya kita adalah milik Kristus. Number one, Galatia 5 ayat 24. Kita baca sama-sama. Yang pertama tandanya, Galatia 5 ayat 24, 1, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Number one atau nomor satu tandanya kalau kita ini milik Kristus, kita ini telah menyalibkan daging. Katakan daging. Coba cubit tangannya ya. Cubit dulu, cubit. Sakit ya? Daging itu selalu rasa sakit. Coba dikasarin orang, sakit nggak? Oh, sakitnya di sini ya kan? Sakit. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hari ini kita dalam peperangan rohani, kita harus menyalibkan semua keinginan daging kita. Apa sih perbuatan daging atau keinginan daging? Slide berikutnya Galatia 5 19-21a. Itu menjelaskan ini perbuatan daging Bapak Ibu. Paulus tahu benar. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia, perbuatan daging telah nyata, yaitu satu, percabulan. Mungkin kita nggak bercabul lagi. Yang kedua, kecemaran. Ya, media handphone sering mencemari pikiran kita. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Mungkin udah jarang lah atau nggak ada juga yang menyembah berhala di sini. Tapi jangan salah, uang juga bisa jadi berhala buat kita. Dan hari ini kita lihat sihir, perseteruan. Perseteruan itu adalah keinginan daging atau perbuatan daging. Perselisihan, apalagi iri hati atau iha. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Masuk loh kemabukan. Kemudian pesta pora,
sebagainya. Pertanyaannya, orang masih merokok masuk di sini? Hah? Bisa. Kalau zaman Paulus mungkin masih ada orang merokok. Bisa juga. Orang korupsi masuk di sini? Bisa. Penipu masuk di sini? Bisa. Paulus nggak berhenti di titik. Dia tidak berhenti di pesta pora, titik. Tapi dia masih sambung dengan kata dan sebagainya. Jadi diam semua dah. Perselisihan, penyembahan berhala, ada sihir, santet masuk. Dunia politik lagi ramai dengan santet. Perdukunan masuk. Pikiran kotor masuk. Masuk. Bohongin pendeta masuk. Weh, gosipkan pendeta masuk. Kok ketawa? Masuk nggak? Bisa. Gosipkan jemaat masuk. Masuk. Masih pakai kata dan sebagainya. Halo, mau berubah? Masih mau ngomongin pendeta? Masih mau ngomongin saudara seiman? Masih gosip sana gosip sini? Mau memecah belah? Alkitab jelas. Paulus itu dahsyat. Paulus dari orang jahat loh. Jadi saya setuju dengan Paulus. Kalau hidup berubah di dalam Kristus harus berubah total. Ada amin? Bapak Ibu, hari ini pulang jangan tersinggung, tapi berubah. Kerjaan orang percaya, katanya udah orang percaya, KTP-nya Kristen. Tapi kadang-kadang mereka keluar dari gereja, itu bawaannya kemarahan terus, kekecewaan terus. Padahal di gereja ini, itu seperti bengkel. Kamu yang rusak akan dibetulkan. Ada amin? Ada amin? Kita yang rusak akan dibetulkan. Tapi kadang-kadang kita ini, aduh, kadang-kadang saya suka geleng-geleng kepala. Kapan ya orang Kristen jadi murni ya? Ribut sedikit, pergi. Ribut sedikit. Saya lagi ngebayangin gini nih. Saya lagi ngebayangin kalau saya ini punya keluarga 4 orang. Kemudian saya tegur anak saya, kemudian dia pergi. Menurut saya dia bukan anak saya. Di dalam kekristenan, anak-anak rohani itu kalau mau jadi murni, mau jadi emas, dia harus siap ditempah. Kok diam? Wah, mulai lagi nih pendeta Kaleb nyinggung. Siapa yang nyinggung? Yang memang bukan hanya di gereja Sungayon dan keluarga La Depok loh. Saya ini khotbah di mana-mana. Semua gereja punya masalah yang sama, yaitu kondisi jemaat, para pelayan-pelayan yang kabur kesana kemari, mau jago kek, mau tidak jago kek. Ini bukan soal nyinggung-nyinggung, nggak ada. Tapi ini real ada di dalam kekristenan. Dan mulai hari ini kita harus bertobat. Kasih kiri kanan, kiri kanan. Kamu harus bertobat. Kemudian kasih tahu juga, saya siap bertobat. Di mana-mana banyak teman-teman saya hamba Tuhan suka share. Udah melayani bertahun-tahun kok gampang dan mudah tersinggung. Tapi kalau saya ya ketemu jemaat orang lain yang keluyuran-keluyuran, terus dia mau pingin pindah di sini. Saya belum lama ini ada orang
Saya kenal hamba Tuhan, saya nggak mau. Kalau saya pendeta cuma mengumpulkan jiwa-jiwa supaya gereja saya ribuan, wah saya udah rayu-rayu orang-orang begitu. Karena orang-orang begitu itu gampang banget, dielus-elus saja punggungnya. Kamu anak baik, pendeta saja itu salah. Banyak loh pendeta supaya dia punya jemaat. Kalau ada jemaat yang bermasalah, langsung dia elus-elus tampungin ke situ. Tapi saya punya cara yang berbeda. Kamu harus kembali, karena kamu mau keliling kemana-mana, kamu tidak akan pernah lulus. Hari ini di SMA Negeri 1 Depok ada masalah kecil di sana, pindah di MY misalnya. Sorry jadi nyebut sekolah, contoh aja. Baru duduk di bangku sekolah MY misalnya, pindah lagi SMA 2, pindah lagi SMA 3. Kapan lulusnya Bapak Ibu? Udah ubanan gak lulus-lulus. Banyak orang percaya gak lulus-lulus. Harusnya stay and stay. Ada yang lagi mikir, gua hari ini tersinggung, gua mau kabur juga. Gereja itu adalah tempat pembentukan. Ada amin? Ada amin? Bukan tempat pelarian. Gereja itu tempat pembentukan umat Tuhan. Makanya saya selalu kasih tahu keluarga saya. Keluarga saya juga kan pasti, oh gini-gini, oh gini-gini. Stop. Terus setia sama Tuhan. Amin. Percaya sama saya, kalau kita ini jadi orang Kristen yang GJJ, gereja jalan-jalan, habis kita. Nanti maaf, satu ketika dipanggil Tuhan bingung, pendeta yang mana menguburin. Gereja itu harus solid. Amin. Alkitab udah bilang kok pasti ada perselisihan, pasti ada ketidaksamaan, pasti ada pertengkaran. Tapi kita ini semua punya keluarga. Kalau keluarga kita ribut yang tidak bisa diperbaiki, akhirnya divorce. Makanya saya kalau kasih konseling selalu tanya, kalian ini mau menikah benar nggak? Kalau menikah cuma mau cari enak-enaknya, nggak usah menikah. Harus siap, karena pernikahan itu pasti ada badai. Tapi badai itu pasti berlalu kalau kita setia kepada Tuhan. Ada amin? Ya contoh, misalnya maaf, ini ada anak rohani saya 2. Belum lama saya berkati mereka. Mas Amor, Pak Eka, pernah ribut nggak? Nggak pernah ribut. Yang takut siapa ini? Luar biasa ya. Mereka menikah udah setahun lebih ya, tapi nggak pernah ribut. Tapi pernah kesal nggak? Pernah. Kalau ribut, piring terbang, gelas terbang, meja terbang, nggak pernah ya. Cuma pernah kesal ya. Terus kesal minta pulang nggak? Enggak. Ya, paling cembetut dikit. Udah cembetut dikit, dia lulus sudah sembuh. Di dalam kekristenan kita harus solid. Amin. Percaya sama saya, kita mau mutar-mutar kemana-mana. Kita ini namanya, Alkitab berkata, iblis itu mengaum-ngaum di sekeliling kita, siap mencari celah dan dicaplok, habis. Oleh karena itu, hari ini kita belajar keinginan daging kita harus salibkan bersama Kristus. Amin. Yang masih suka minum-minum berubah. Ya, ada satu ketika ada satu jemaat
gereja. Nggak perlu saya nyebut gereja, tapi ini terjadi di Sulawesi Utara. Dan pendetanya ini radikal. Ya, dia kalau khotbah juga, wah, larang jemaatnya nggak boleh. Nah, satu ketika udah mau maghrib, berpapasan dengan jemaatnya, tapi pendetanya udah lihat dari jauh. Nah, jemaat ini dia masih suka merokok ini. Waktu udah makin mendekat, jemaatnya nggak enak sama pendeta. Akhirnya rokoknya nggak sempat dimatiin, apinya nggak sempat dimatiin, masukin kantong. Ya. Terus begini kan dia. Terus pendetanya bilang, sudahlah, ngana jangan bawa pura-pura di situ. Maksudnya kamu nggak usah pura-pura, keluarin aja rokoknya, mati daripada hangus tuh burungnya. Bapak Ibu nggak usah takut sama pendeta, takut sama Tuhan. Amin. Nggak mungkin pendeta pakai teropong. Ih, Bapak ini kok masih ngisap rokok ya? Sehari bisa 3 bungkus lagi. Nggak usah takut deh sama pendeta, takut sama Tuhan. Amin. Pendeta itu juga manusia, dan pendeta juga butuh Tuhan. Pendeta ini cuma ngelurusin aja. Nih Alkitab ngomong begini. Kan bukan saya juga, bukan cuma saya sendiri. Paulus tadi bilang dan sebagainya. Kita kan setuju bahwa kalau saat itu masih ada ganja, ya narkoba, pasti juga Paulus tulis, ya kan? No smoking, ya kan? Pasti Paulus tulis juga. Sekarang yang ada di Indonesia no smoking dan di mana-mana itu di pom bensin. Tapi hidup kita ini milik Kristus. Amin. Saya buat survei kecil-kecilan. Tanya satu bapak, kamu masih merokok? Masih. Sehari berapa? Sekian. Rokok harganya berapa sebungkus? Sekian. Kali seminggu, kali sebulan, kurang lebih hampir 800.000. 800.000 beli ayam kampung untuk keluarga 1 bulan. Kira-kira keluarganya senang nggak? Halo, itu pemikiran yang sehat. 800.000, maaf, beli bibit anak ayam itu hampir 150 ekor. Dan 150 ekor kalau dibesarkan itu hasilnya jut sampai terkejut. Ada amin. Kita cara berpikirnya harus beda. Jadi hari ini bukan soal singgung menyinggung. Mau siapa, mau bapak siapa, mau jemaat laporin saya, mau kasih tahu saya, enggak. Ini saya kasih tahu supaya hidup kita boleh menjadi milik Kristus. Masa milik Kristus masih ngebul? Masa milik Kristus masih gosip? Masa milik Kristus jelekin orang lain? Masa milik Kristus suka bohong? Milik Kristus adalah menuju kesempurnaan. Yang setuju beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya! Keinginan daging harus disalibkan, dan kita gak bisa salibkan. Kita titip kepada Yesus. Amin. Sehingga kita hidup di dalam kemerdekaan. Nah, mulai mikir, aduh nyesal hari ini saya ke gereja, hari ini saya kena rudal sekali. Bapak Ibu gak usah menyesal, tapi pulang dari tempat ini Tuhan terima kasih. Saya mengucap syukur buat Pendeta Kaleb, hari ini ngorek dosa saya dan saya serahkan kepada Tuhan sehingga dosa saya selesai.
Saya ingat abang saya itu kacau. Pernah potong orang hampir. Ini kena tulang ini. Kalau di bawah sini kali putus leher. Ini kena tulang ini. Kerjanya minum, merokok, anak yang ketakutan, istrinya dari gemuk jadi kurus. Tapi lihat, ya pada gemuk tersinggung. Tapi lihat, Tuhan itu ubah dia. Hari ini maaf, bukan hanya bertobat total, tidak minum lagi minuman-minuman keras, tapi dia berubah sampai cerutu-cerutu itu tuntas. Namanya berubah. Waktu dibaptis dapat nama Timotius, dan hari ini jadi berkat yang besar. Kakak saya yang perempuan nomor 1, dari tidak punya penyakit jantung sampai jantungnya masalah karena abang saya ini. Tapi hari ini dia hidup enjoy, istri anak-anaknya semua melihat contoh yang luar biasa. Di kampung semua orang boleh melihat perubahan yang luar biasa. Kalau jemaat di sini tidak ada yang mau percaya, pergi di kampung sendiri, temuin abang saya yang laki-laki dan tanya dia hidupnya bagaimana. Tapi hari ini nama Tuhan dimuliakan. Amin. Waktu dia berubah, di bawah saya laki-laki lagi, adik laki-laki saya berubah dari pemabuk hebat. Waktu dia mabuk, dia pukul om saya, matanya sampai becok. Tapi waktu abang saya ini diubah Tuhan, yang bawa ikut berubah. Waktu satu ketika dia ditangkap sama teman-teman di kampung, disuruh minum lagi. Apa kata dia? Saya tidak mau minum ini lagi. Saya mau minum kalau kalian siapkan kopi susu. Lihat, hidup itu harus berubah. Amin. Jangan dikhotbah, jangan disuruh baca firman gak berubah-berubah. Hidup harus berubah supaya kian hari kian indah di hadapan Tuhan. Amin. Supaya hidup kita kian hari terukir indah di hadapan Tuhan. Ya, pulang dari tempat ini, suami istri gak usah berantem. Ingat lu, khotbah Pastor Kaleb, Pendeta Kaleb, lu gak tobat-tobat. Nah, bawa-bawa pendeta lagi. Kan gitu. Jemaat kalau laporan sama yang lain, kata Pastor Kaleb, kan gitu-gitu kan. Kata Pendeta Kaleb, ya, kata firman Tuhan dong, ya kan. Akhirnya saya semua jadi salah. Pakai firman Tuhan, kata firman Tuhan. Amin. Bukan kata Pendeta Kaleb. Akhirnya suaminya kesel dengan Pendeta Kaleb. Harus berubah. Hidup ini milik Kristus. Kasih tahu kiri kanan, hidup kita milik Kristus. Kalau yang belum sukacita, kasih tahu hidup ini milik Kristus, sukacitalah. Amin. Semangatlah, kata Ibu Helga. Bu Helga aja kurang sehat, semangat nyanyi. Iya. Tapi saya yakin hari ini udah pulang dengan sehat. Karena Kristus, karena kuasa Allah yang hebat, semua keinginan daging, perselisihan, kemarahan, kemabukan, pesta pora, iri hati, kebencian, segala ketidakbenaran, ketidakjujuran, semua dosa apapun kita salibkan di dalam Kristus, sehingga kita pulang dari tempat ini mau marah? No. Amin. Anak-anak gak bisa disuruh mau marah? No. Anak-anak gak bisa disuruh, yang keluar makian lagi, ya gagal kita. Kita harus doakan anak-anak kita. Kita berkati mereka, kita urapi mereka dengan kuasa Tuhan. Saya juga gak bisa apa-apa dengan jemaat. Saya hanya bisa berdoa untuk Bapak Ibu. Amin.
saya juga hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Iya kan? Nanti selesai dengan khotbah ini semua tersinggung, minggu depan bangkunya semua kosong. Gak ada lagi yang datang ibadah. Yang ada tinggal koordinator ibadah raya. Dan saya khotbahin, waktu khotbah tersinggung lagi, habis. Terakhir tinggal istri anak-anak saya khotbahin. Haleluya. Wah, dan yang masuk surga cuma kami berempat. Gak bercanda. Bapak Ibu udah tegang banget lagi. Iya kan? Bapak Ibu coba aja lihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Apakah mereka gak pernah nyinggung kita tentang firman? Bahkan lebih tajam, betul? Ya, lebih hebat. Jadi kalau jemaat di tempat ini dikit-dikit tersinggung, kata siapa ya pelawak, tersinggung kok dikit-dikit ya. Kita harus tegak, amin. Kita harus kuat. Kita harus nasihati semua jemaat-jemaat yang lari dari masalah. Gak boleh lari dari masalah. Harus kuat, harus selesai, harus tuntas, harus berdiri kokoh. Beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang bagaimana pohon korma itu ditanam begitu dalam supaya dia akarnya menyentuh air. Waktu kita menghadapi masalah apapun, tapi akar rohani kita menyentuh air kehidupannya, itu Kristus. Walaupun badai ada, tapi kita yakin pasti berlalu. Pasti saya menang, pasti saya merdeka karena Kristus yang luar biasa. Kita milik Kristus loh. Jangan main-main loh. Ya, walaupun mungkin orang lain lihat kita nggak ganteng, kita nggak cantik, kita ini milik Kristus. Dan Kristus rela mati untuk miliknya. Betul? Coba kalau ada jemaat di tempat ini, istrinya diganggu orang. Oh, pasti dia bela mati-matian. Kalau suaminya cinta bener. Tapi kalau suaminya gak cinta, ya udah sekalian, biar gua ganti baru. Kristus benar-benar cinta kepada kita, dan dia menjadi pembela yang luar biasa. Dia rela mati di atas kayu salib. Nanti tanggal 2 kita ada ibadah Jumat Agung, kita mengingat bagaimana Kristus disalibkan karena Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan dan saya orang yang berdosa ini. Ada amin. Jadi pulang dari tempat ini kita sadar benar kita telah meninggalkan segala keinginan daging. Ada amin. Kita salibkan semua keinginan daging, kemarahan, ya. Dan hari ini kita lihat poin yang kedua, tandanya kita ini milik Kristus. Galatia pasal yang ke-5 ayat 25. Galatia 5:25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan kita lihat di sini poin yang kedua, tanda kita ini milik Kristus, kita telah dipimpin oleh Roh Kudus. Kasih tahu kiri kanan, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada amin. Roh Kudus penolong yang setia, Roh Kudus penolong yang sejati. Satu ketika Filipus ada di Yerusalem, dan di Yerusalem terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Pertobatan jiwa-jiwa dahsyat terjadi. Tapi Filipus ini seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus bicara kepada dia, kamu harus pergi di salah satu jalan yang disebut jalan lurus. Kamu akan menemui seorang sida-sida Ethiopia. Dan Filipus pergi melayani sida-sida Ethiopia, sehingga generasi-generasi sida-sida Ethiopia dan orang-orang Ethiopia akhirnya mengenal Kristus. Karena ada seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, setiap kita juga harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat dalam Galatia 5, slide berikutnya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang harus ada di dalam hidup kita. Amin. Suami-suami, ini yang harus ada dalam hidup kita, sehingga kita ini boleh menjadi orang yang apa? Orang yang penuh kasih, orang yang penuh sukacita, orang yang penuh damai sejahtera, orang yang penuh kesabaran, orang yang penuh kemurahan, orang yang memiliki kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Luar biasa loh. Kalau kita ini jadi milik Kristus, ini dahsyat sekali. Ini yang harus menjadi atribut anak-anak Tuhan. Ada amin? Ini harus jadi atribut para pelayan-pelayan Tuhan. Ini harus jadi atribut jemaat yang ada di gereja Sungai Yordan, keluarga Allah yang ada di Depok, dan juga jemaat-jemaat dimanapun orang percaya mendengar. Ini harus jadi atribut kita, yaitu 9 buah roh. Ada kasih. Kalau kita kembangkan lagi kasih itu, seri khotbah saya tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut. Wow, keren sekali. Sebenarnya kita ini kalau serius tiap hari baca firman Tuhan, kita ini akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ini dahsyat ya. Jadi yang mewarnai hidup kita adalah buah roh. Ya, jangan kita nggak ada bedanya dengan orang yang belum percaya, orang yang belum bertobat. Kita harus ada perbedaan. Kalau orang bertobat dikit-dikit mabuk, orang bertobat dikit-dikit selingkuh, orang yang belum bertobat dikit-dikit menggelapkan uang orang. Kita beda. Kita harus berubah. Kita nggak mencuri, tapi justru kita memberi. Ada amin? Ini hebat, bedanya luar biasa. Makanya di dalam kitab Maleakhi terakhir itu dikatakan nanti ada perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan orang yang tidak sungguh-sungguh. Karena itu tunjukkan kesungguhan hati kita. Amin. Kesungguhan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya yakin jemaat tempat ini pulang dari tempat ini bukan menjadi lemah, malah berubah. Siap berubah, termasuk saya loh. Kita harus siap berubah. Tiap hari itu kita diukir oleh Tuhan. Ya, nanti kalau ada waktu kapan-kapan itu pergi ke tempat penjualan furniture yang paling mahal dan lihat tuh kursi-kursinya itu, apalagi furniturnya dari kayu jati, terus udah diukir dengan baik, udah bukan asal cat, tapi benar-benar catnya juga diperhitungkan, dan lihat keindahannya terjadi di sana. Hidup kita itu tiap hari diukir oleh Tuhan. Ya, kalau misalnya saya minta maaf, Bu Sri misalnya masih punya kelemahan ini, itu selalu akan diserut oleh Tuhan. Jadi terluka, dia rasanya terluka, tapi itu akan dibuat indah, sehingga keindahan itu akan terpancar. Amin. Ya kan? Kalau saya mau coba ubah Ibu Sri, nggak mungkin. Maaf, suaminya juga coba ubah dia, nggak mungkin. Tapi waktu Tuhan ubah dia akan memancarkan keindahan, sehingga suaminya akan berkata seperti kitab Amsal 31, tidak ada wanita yang seperti engkau di luar sana, karena engkau adalah keindahan yang telah Tuhan berikan kepadaku. Nah, puisinya keluar. Tapi kalau di rumah wah, tidak ada keindahan yang keluar. Enggak begitu sih. Tapi keindahan mulai keluar.
keindahan-keindahan yang luar biasa. Amin. Ya, suami-suami di tempat ini di rumah jadi malas ngomong, harus berubah. Bapak-bapak disuruh menikah bukan jadi malas ngomong, tapi disuruh bicara kebijaksanaan. Makanya bapak-bapak perlu firman Tuhan, sehingga waktu ngomong kepada istri, kepada anak-anak, itu isinya firman Tuhan. Amin. Jangan isinya beda. Anak disuruh ke warung gak nurut, bangsat kamu, setan kamu. Ya, anak kita udah disetan-setanin, papanya setan juga dong. Di sini gak ada. Kadang-kadang orang-orang marah, bagi kamu, ya ampun. Di sini udah menjadi milik Kristus. Gak ada lagi kata-kata itu. Amin. Kata-kata yang indah harus keluar. Nah, kamu gak boleh malas kalau disuruh mama ke warung. Kamu itu anak hebat loh. Pasti kamu akan menjadi orang yang hebat, ya kan? Kadang-kadang kita ini sudah milik Kristus, tapi emosional. Berubah, amin. Pulang dari tempat ini berubah. Jemaat di tempat ini harus berubah. Hamba-hamba Tuhan termasuk saya dari gereja ini, kita harus berubah. Kita harus menjadi lemah lembut, amin. Kita harus menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita harus memancarkan keindahan. Dan kita kunci dengan satu ayat terakhir. Ayatnya hebat sekali. Galatia pasal 3 ayat 29. Ya, kita baca sama-sama ya. Ayatnya ini bagus banget. Galatia 3 ayat 29, 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak apa? Menerima janji Allah. Kata kamu kita ganti saya. Amin. Sambil tepuk-tepuk dadanya. Bangga gitu loh. 1, 2, 3. Dan jikalau saya adalah milik Kristus, maka saya juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima apa? Janji Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah, milik Kristus. Kita keturunan Abraham yang telah menerima janji Allah. Jadi pulang dari tempat ini, suami istri semakin saling mengasihi, amin. Semakin bergandengan tangan, doa sama-sama, yang melayani saling mendukung. Kalau Pak Deon melayani di konser, Ibu Mary harus dukung. Demikian juga Pak Deon harus dukung Ibu Pendeta Mary. Sama-sama saling mendukung. Maka lihat janji-janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga kita akan menjadi saluran berkat di mana-mana. Apa yang dibuat oleh tangan kita dibuat berhasil. Saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, kalau kita disertai Tuhan, seperti Yusuf akan dibuat berhasil. Amin. Yang berusaha dalam peternakan, yang berusaha di dalam pekerjaan online, yang bekerja, yang jual kue, semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah milik Kristus. Kita adalah kepunyaan Kristus. Bangga semua, bangga? Amin. Yang dengar khotbah ini juga harus berbangga, karena kita adalah milik Kristus, telah ditebus dengan harga yang sangat-sangat mahal, bahkan tak ternilai. Darah Kristus sendiri yang menetes untuk pengampunan dosa Bapak Ibu, saudara dan saya. Ini yang hebat, dan hari ini kita boleh mengucap syukur. Mari kita berdoa bersama-sama buat firman Tuhan hari ini, dan kita akan pulang dengan hidup yang berubah. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami menjadi milik Kristus karena kami, Tuhan,
telah menyalibkan semua keinginan daging. Kami telah membuang semua keinginan daging, bahkan setiap keinginan daging yang membelenggu hidup kami oleh darah Yesus disucikan. Demikian juga kami boleh berjalan dalam bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Sekali lagi, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur, hari ini kami berterima kasih karena kecintaan-Mu yang sempurna. Hari ini Tuhan, kami berterima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami, menegur, menasihati kami, dan juga membawa kami untuk menyadari bahwa kami ini milik Kristus yang harus tampil dalam keindahan dan keindahan di dalam buah roh. Terima kasih Bapa buat jemaat-Mu, buat orang-orang percaya mendengarkan firman Tuhan ini. Diberkatilah kami semua dan hidup kami boleh berubah karena Roh Kudus yang mengubah kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.